Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Oke, di video ini kita akan belajar tema 5, subtema 3 untuk muatan IPA kompetensi dasar 3.5. Hal yang kita pelajari di video ini adalah keseimbangan ekosistem. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Nah, materi IPA untuk kompetensi dasar 3.5, tema 5, subtema 3 adalah perubahan dalam jaring-jaring makanan, perubahan dalam ekosistem, dan usaha merawat ekosistem. Kita pelajari dengan semangat ya. Kita mengingat kembali apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah makhluk hidup yang terlibat semakin banyak. Oleh karenanya, aliran energi dari makanan juga semakin kompleks. Rantai makanan sebagai penyusun jaring-jaring makanan dapat mengalami perubahan. Tiap komponen dalam rantai makanan saling memengaruhi satu sama lain. Jika salah satu komponen terganggu, maka komponen lainnya akan ikut terpengaruh. Kita perhatikan contoh rantai makanan di sawah berikut ini. Jika katak banyak diburu oleh manusia, maka jumlah populasi katak akan turun. Akibat yang terjadi selanjutnya adalah jumlah belalang semakin banyak, karena jumlah katak yang memangsanya semakin sedikit. Akibat berikutnya, padi semakin berkurang produktivitasnya karena banyak dimakan oleh belalang yang semakin meningkat jumlah populasinya. Akibat berikutnya, ular berkurang jumlah populasinya, baik karena mati kelaparan, karena kekurangan pangan berupa katak, atau pindah ke ekosistem lainnya untuk mencari makanan lainnya. Jika rantai makanan penyusun jaring-jaring makanan berubah, maka jaring-jaring makanan dapat mengalami perubahan. Kita amati contoh jaring-jaring makanan berikut ini. Jika pohon ditebangi atau dibabat sampai habis, maka sumber makanan dari produsen di ekosistem tersebut tinggal rumput. Rumput lekas turun jumlah populasinya karena ulat, belalang, dan tikus sumber makanannya hanya rumput. Lama-kelamaan, rumput habis, sehingga ulat, tikus, dan belalang juga turun jumlah populasinya karena kekurangan makanan. Akibat selanjutnya, ayam dan katak ikut turun jumlah populasinya karena jumlah makanan berupa ulat dan belalang menurun. Akibat lainnya, elang dan ular dapat berkurang jumlah populasinya karena mati kelaparan atau pindah ke ekosistem lainnya untuk memangsa hewan lain di ekosistem lain tersebut. Pada akhirnya, ekosistem tersebut terganggu keseimbangannya. Dari penjelasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa perubahan pada jaring-jaring makanan akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dengan komponen abiotiknya. Jika terjadi gangguan pada salah satu atau kedua komponen tersebut, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu. Kita perhatikan contoh ilustrasi berikut ini. Pohon merupakan tempat hewan mencari makan dan tempat hewan membuat sarang. Jika pohon banyak ditebangi, maka hewan kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya, hewan juga kehilangan tempat mencari makan. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor alam, dan faktor yang kedua adalah faktor perilaku manusia. Faktor alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem adalah bencana alam, seperti tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Adapun perilaku manusia atau kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, misalnya penebangan atau pembakaran hutan.
perburuan liar, penggunaan insektisida berlebihan, dan pembuangan limbah dan sampah. Penebangan atau pembakaran hutan dapat mengakibatkan fungsi tumbuhan terganggu dan beberapa spesies hewan terancam punah. Kegiatan perburuan liar dapat mengakibatkan rantai makanan di dalam ekosistem terganggu. Selanjutnya, penggunaan insektisida berlebihan dapat mengakibatkan musnahnya beberapa jenis serangga. Dan pembuangan limbah dan sampah yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Berikut ini contoh kegiatan manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang pertama, penangkapan ikan dengan bom. Bom akan ikut membunuh ikan kecil dan merusak terumbu karang, habitat ikan-ikan tersebut. Kemudian yang kedua, pembuangan limbah dan sampah ke laut. Limbah dan sampah di laut akan menyebabkan banyak ikan dan terumbu karang yang mati. Kegiatan yang ketiga adalah menangkap ikan dengan pukat harimau atau cantrang. Ikan kecil akan ikut tertangkap oleh pukat harimau atau cantrang, sehingga tidak mampu berkembang biak terlebih dahulu. Kegiatan lain yang mengganggu keseimbangan ekosistem, misalnya pembalakan liar atau illegal logging. Penebangan pohon di hutan secara besar-besaran akan mengakibatkan populasi tumbuhan dan pohon berkurang banyak, sehingga banyak hewan yang juga kehilangan tempat tinggalnya. Berikutnya, kegiatan pembakaran hutan untuk ladang berpindah. Biasanya setelah panen, ladang ditinggalkan oleh masyarakat. Kemudian masyarakat membuka ladang baru lagi dengan cara membakar hutan lain. Nah, hal ini akan mengakibatkan ekosistem hutan rusak. Selanjutnya, kegiatan perburuan liar. Kegiatan ini akan mengakibatkan banyak spesies hewan yang mulai langka. Kemudian, kegiatan penggunaan pupuk secara berlebihan. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat merusak tanah, tempat sumber makanan bagi hewan tertentu. Manusia mempunyai andil yang besar terhadap keseimbangan ekosistem, karena manusia memiliki kemampuan untuk mengelola dan menggunakan ekosistem di sekitar mereka. Kegiatan manusia akan memengaruhi keseimbangan ekosistem. Oleh karenanya, kita harus mengurangi kegiatan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kita harus bisa mengelola ekosistem di sekitar kita dengan kearifan, sehingga ekosistem akan terus lestari. Nah, berikut ini usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Yang pertama, mengurangi penebangan liar atau illegal logging. Yang kedua, mengurangi bahan kimia dalam usaha pertanian, sehingga kesuburan tanah dan organisme yang hidup di tanah akan tetap terjaga. Selanjutnya, menghindari pukat harimau dan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Berikutnya, pembuatan cagar alam, suaka margasatwa, dan taman nasional. Juga membuat daerah resapan air hujan, sehingga kandungan air tanah tetap terjaga. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.